semuanya, terima kasih sudah mampir di channel saya. Perkenalkan saya Mei. Nah, kemarin ini kebetulan saya ada ngeposting story di Instagram. Nah, jadi ada teman yang nanya, Ci, boleh nggak sharing bagaimana tips berhasil hamilnya? Nah, jadi di sini saya akan sharing ke teman-teman semuanya buat yang tahu, yang pengen tahu bagaimana sih saya berhasil untuk hamil ya. Jadi ceritanya saya ini kan sudah married kurang lebih 4 tahun lebih. Saya married 2014. Nah, jadi selama 4 tahun lebih itu saya kosong, alias nggak hamil. Nah, jadi kalau ada yang tanya kapan hamil, kan udah lama marriednya, nunggu apa sih gitu kan, saya suka bingung mau jawabnya. Ya saya cuma selalu jawabnya ya tergantung Tuhan lah, kapan Tuhan akan kasih, ya kan. Kita juga bukan yang gak ada usaha loh. Nah, jadi singkat cerita, selama 4 tahun itu saya bukannya tidak ada usaha. Saya selalu usaha bagaimana saya hamil. Saya bisa hamil. Ya jujur aja, yang namanya perempuan ya, wanita, apalagi yang sudah menikah, siapa sih yang gak pengen hamil, ya kan. Nah, jadi saya sudah cukup pusing lah. Yang kiri nanya, yang kanan nanya, yang keluarga, yang teman, semua pada nanya, kapan sih kalau hamil? Emang gak pengen punya anak? Jujur saya saat itu, waktu dibilang, emang lu gak pengen punya anak? Saya sedih banget loh. Saya bukan yang gak pengen punya anak, saya juga pengennya begitu hamil langsung punya anak gitu, langsung hamil gitu kan ya. Tapi ya mungkin karena ada banyak faktor, jadi saya gak bisa hamil dalam waktu dekat. Nah, jadi kalau ada ditanya apa saja usaha saya, banyak. Saya sudah ke dokter ABCD yang biasa teman-teman rekomendasikan di Kota Batam, dokter yang mana. Nah, saya sudah coba semua, yang namanya program hamil lah, yang minum rebus-rebusan daun-daunan lah, yang minum herbal rebusan, apalagi obat Cina lah, kalian tahu sendiri lah ya, kalau obat Cina itu kalau direbus kan baunya itu kuat banget ya, yang baunya kuat banget, yang pahit banget. Saya pernah minum itu rebusan pahit banget, saya minum sampai mau nangis, jujur. Saya nggak kuat, saya cuma minum sebentar kalau yang obat itu ya. Nah, lalu terakhir saya coba lagi untuk ke dokter yang ada di Batam juga. Saya cek gitu ke dokter, lalu dokter bilang nggak ada masalah antara suami dan istri. Nah, jadi disuruh untuk program. Nah, jadi dokter menyarankan untuk melakukan hidrotubasi. Nah, hidrotubasi itu kemarin setahu saya fungsinya adalah untuk melihat apakah ada sumbatan di saluran indung telur itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, dan itu prosesnya itu sakit banget. Kalau ditanya bagaimana rasanya, aduh, saya nggak bisa jelasin lagi deh. Pokoknya sakit banget. Ya, jadi yang singkat cerita, di tahun keempat saya menikah, kebetulan saya dikenalkan oleh ayah mertua saya untuk minum LD Venus. Nah, jadi LD Venus ini adalah produk dari Elken ya, PT Elken, ada kantornya di Malaysia, Jakarta, Medan, dan kota lain saya kurang tahu ya. Nah, jadi LD Venus ini produknya adalah produk untuk memelihara kesehatan wanita, dan terutama itu untuk memperbaiki hormon wanita. Ya, apalagi contohnya kita ya perempuan kan sering yang namanya telat haid, ya kan? Telat haid atau haidnya nggak teratur, haidnya yang berantakan, ada yang sebulan 2 kali, ada yang 3 bulan baru haid sekali, ada juga yang misalkan sekali haid banyak banget. Kalau enggak ada yang sekali haid itu yang gumpal-gumpalnya tuh banyak sekali, itu kan ya kasihan ya, sakit sebenarnya ya. Dan ada juga yang haidnya itu bagaimana ya, sakit, pinggul, apalagi yang selama haid
pasti sampai nggak bisa kerja, kan kasian banget ya. Nah, jadi kalau saya pribadi dulu keluhannya adalah saya haidnya itu selalu nggak teratur, jadi bisa mundur seminggu, bisa mundur 10 hari gitu. Nah jadi waktu itu kebetulan ada produk ini. Nah saya dibilang sama tuh saya, Mei kamu coba deh minum ini kan untuk memperbaiki hormon. Nah kamu kan haidnya nggak teratur tuh, coba deh gitu kan. Udah saya coba. Nah jadi waktu saya coba yang pertama kali, sebelumnya itu saya haidnya itu siklusnya 37 hari. 37 hari. Lalu saya minum, itu kalau nggak salah saya minum tuh di bulan Juni ya, di bulan Juni. Lalu di bulan Julinya haid saya jadi 35 Juni, ya pokoknya antara Juni Juli itu saya haidnya itu siklusnya 35 jadinya maju. Nah di bulan berikutnya lagi berarti Juli Agustus itu haid saya menjadi siklusnya 32. Nah selama saya minum ini saya nggak ada ngerasain gimana ya, cuman ngerasanya itu badannya lebih fresh, badannya itu lebih nyaman gitu ya, lebih ada tenaga, lebih ada energi gitu. Nah jadi di haid saya yang bulan Agustus seharusnya kan saya haid lagi tuh, tapi nggak haid juga. Nah cuman saya ada berasa kalau pinggul saya itu sakit banget, dan biasalah kalau wanita kan ini dadanya kan ada kencang gitu ya, dan ini pun kencang banget rasanya. Saya rasa ya mungkin karena saya memang mau haid kali ya, cuman saya tunggu kok nggak haid juga. Nah kebetulan waktu itu saya di bulan September, harusnya kan di bulan September ya, September saya haid lagi, tapi kok nggak ada haid juga gitu. Jadi saya iseng deh ke apotek ya, jadi saya tes dan yang muncul adalah 2 garis. Saat itu saya lihat, saya bukannya senang, bukannya ekspresinya itu gembira banget, bukan. Saya malah bingung, justru saya malah bingung. Ini dua garis, ini beneran. Jadi artinya saya hamil gitu. Jadi saya nggak percaya dong, karena kan waktu itu saya belinya itu kan yang murah-murah, yang cuma 5 ribuan. Nah jadi saya ambil lagi yang lainnya yang saya simpan, saya ambil lagi, saya coba juga, dan ternyata benar-benar dua-duanya itu munculnya itu 2 garis. Nah jadi ternyata aku hamil dong. Nah jadi ya saya bilang sama suami untuk cek ke dokter. Kebetulan waktu itu kan saya lagi di luar kota, jadi saya cari dokter yang paling dekat dengan tempat tinggal saya ya. Nah jadi saat itu saya tes USG ke dokter, dan dokter bilang saya hamil karena kelihatan memang ada kantong janinnya kecil banget masih, jadi belum kelihatan jalan babynya itu belum kelihatan ya. Nah jadi dokter menyarankan saya untuk seminggu lagi datang untuk USG. Nah kebetulan saya beberapa hari lagi akan kembali ke kota saya, dan saya akhirnya pulang ke kota saya mencari dokter lagi yang ada di kota Batam. Nah jadi sampailah pada hari saya kontrol untuk USG, dan di layar televisinya itu memperlihatkan kalau memang saya itu sudah hamil, dan kantong janinnya itu sudah lebih besar dari yang kemarin 1 minggu yang lalu, dan sudah kelihatan juga calon babynya kecil banget masih ya. Jadi di situ dokter bilang sama saya, selamat ya Bu, ini fix Ibu hamil 1 bulan, karena waktu yang di USG itu calon babynya itu sudah usia 5 minggu dan usia kehamilan itu 7 minggu. Nah, apa saja yang kemarin saya konsumsi waktu saya program hamil? Sebenarnya kalau mau dibilang program hamil juga ini bukan program hamil, karena waktu itu tuh
Sebenarnya saya minum LD Venus itu sebenarnya untuk memperbaiki siklus haid saya. Kemarin itu yang saya minum adalah 3 produk ini, LD Venus, Spirulina, dan juga Senigi. Nah, LD Venus ini isi dalamnya itu seperti ini ya, dia botol-botol kecil, isinya 10 ml. Kalau ada yang tanya ini bahannya itu apa, saya ada cek, dia kan di sini tulisnya itu bahan-bahannya itu kan bahasa ilmiah ya. Saya ada cek dan ternyata ini bahannya adalah bahan-bahan herbal Cina dan yang sering kita konsumsi. Cuman kalau konsumsi sendiri kan harus direbus sendiri ya, dan itu ribet. Jadi di sini LD Venus sudah menyediakan dengan segitu gampangnya. Kita tinggal ambil, buka tutupnya, lalu di sini dia ada kasih tusukan untuk tusuk dalam karetnya, dan ada pipetnya sudah dikasih, tinggal minum aja deh. Nah, lalu untuk yang Spirulina, saya taruh dulu ya. Untuk yang Spirulina ya, ini juga produk Elken. Saya biasanya konsumsi ini kurang lebih 5-10 butir. Saya sih nggak pernah hitungin ya, karena biasanya tuh langsung buka, saya tuang, berapa yang keluar saya gelut langsung gitu. Saya nggak pernah hitung-hitungin sih ya. Nah, lalu ada satu produk lagi apa? Yaitu Senigi. Senigi ini adalah enzim yang berguna banget bagi kita manusia ya. Karena kita manusia itu kalau yang namanya kehabisan enzim itu gak bagus banget, karena bisa mempengaruhi fungsi tubuh kita yang lain. Nah, jadi Senigi ini apa? Senigi ini adalah terbuat dari 62 tipe buah-buahan dan sayuran, dan ini difermentasi selama 1200 hari. Jadi ini benar-benar saya konsumsi pribadi. Ini adalah real testimoni saya pribadi. Saya di sini cuma sharing ya buat teman-teman yang misalkan ingin tahu bagaimana sukses saya hamil. Inilah produk yang saya makan selama ini. Setelah saya habis melahirkan, saya tetap mengkonsumsi LD Venus, Spirulina, dan juga Senigi. Yang paling penting adalah LD Venus ini ya, karena LD Venus ini memang produk yang diperuntukkan untuk wanita, apalagi untuk ibu yang habis melahirkan. Jadi kalau untuk yang haidnya nggak teratur, haidnya yang bisa 3 bulan, 2 bulan, bisa lebih baru sekali datang haid, kalian boleh deh cobain ini LD Venus ya, saya recommended banget. Karena saya pribadi sudah merasakan khasiatnya ya. Jadi LD Venus ini kalau dulu saya konsumsinya itu setiap malam 2 botol. Seharusnya pagi 1, malam 1. Cuman karena pagi saya sering lupa, akhirnya saya konsumsi di malam hari saja. Jadi dikonsumsinya itu di malam hari, sekali saya minum 2 botol sebelum tidur. Dan ditambahkan Spirulina dan juga Senigi. Kalau Senigi dia ada sendoknya di dalam, dia ada takarannya. Kita boleh sendokin sekali sendok itu langsung makan gitu aja, umur-umur seperti biasa. Nah, saya konsumsi LD Venus ini setelah saya melahirkan itu kurang lebih 40 hari ya masa nifas, sampai darah nifas itu selesai. Sebenarnya saya selesai darah nifas itu cepat ya, sebulan kurang sudah berhenti. Cuma saya tetap lanjutin terus sampai 40 hari masa nifasnya. Nah, setelah lewat masa nifas pun saya tetap ada mengkonsumsi LD Venus untuk menjaga stamina saya sendiri. Nah, jadi saya kalau udah ngerasa agak capek, ngerasa pusing-pusing, sakit kepala, saya selalu sempatkan untuk minum 1 atau 2 botol LD Venus sebelum tidur. Kalau untuk Senigi ya, untuk baby juga boleh minum. Ini anak saya pun kan sekarang sudah 4 bulan. Dari dia baru lahir pun saya sudah kasih dia minum Senigi. Caranya bagaimana? Caranya ya dilarutkan dalam air susu, tapi cuma sedikit aja kasihnya sih. Dilarutkan ke air susu atau enggak di air putih sedikit aja, kurang lebih 10-20 ml gitu lah ya, dilarutkan ke dalam air, lalu dikasih minum deh ke babynya gitu. Saya mau kasih lihat dulu nih cara minum yang ini ya. Ini kan ada tutupnya di atas nih, tutup coklat. Kita buka, ya kan?
kan. Oh, kebetulan di sini saya ada yang sudah saya buka pipetnya. Ini masih baru. Ini saya udah minum sendiri nih, udah mau habis. Nah, jadi di sini tuh dia ada kasih pipet dan juga tusukannya warna putih kecil. Tusukannya ini berguna untuk menusuk bagian dalamnya, ya. Bagian dalamnya ini ada karet, ya. Karetnya itu keras, jadi harus tusuk pakai ini. Nah, setelah tusuk simpan lagi, jangan dibuang ya. Cuma satu apa 3 dikasih. Simpan lagi. Lalu baru pakai pipet ini deh, tusuk. Nah, setelah kita tusuk, cara saya minum ini kan dia vakum banget ya. Kalau kita cuma sedot biasa, yang ada bibirnya capek. Jadi saya minum begini. Nah, habis. Kira-kira 7 kali sedot, 8 kali sedot gitu udah habis ya. Cara minum gitu, sedot lepas gitu. Jadi lebih enak. Karena kalau kita begini terus, yang ada bibirnya capek. Nah, begitulah ya. Ini saya konsumsi sendiri juga udah mau habis. Nah, kalau yang Seniji itu bentuknya itu seperti pasta ya. Seperti pasta, lebih pasta sih. Kalau spirulina ini dia bentuknya itu tablet spirulina begini, bulat-bulat. Kalau konsumsi ini boleh dikunyah, boleh langsung telan sih, tergantung masing-masing pribadi aja. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya. Sekian dari saya tentang sharing saya bagaimana saya bisa positif hamil selama pernikahan 4 tahun ya, dan akhirnya saya melahirkan tahun ini 2019 ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung komen di bawah ya. Terima kasih.